Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wal maqalatu tasi'ah an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ay an Abdillah wa an Amr, khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Situ ya. Wal maqalatu tasi'ah, dan adapun maqalah yang ke-9, an Abdillah ibni Amr ibni As radhiyallahu anhu, yakni dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya. Jadi dua-duanya sahabat. Abdullahnya sahabat, Amrnya juga sahabat. Ya. Ayah, anak, jadi dua-duanya ini sahabat. Makanya disebutnya radhiyallahu anhu. Kata beliau, khamsun man kunna, ay ijtama'na fihi. Khamsun, ada 5 perkara. Man kunna, barang siapa yang adalah 5 perkara itu, ijtama'na fihi, terkumpul, yang terkumpul di dalam diri seseorang. Ada 5 perkara yang apabila 5 perkara ini ada di dalam diri seseorang, sa'ida fid dunya wal akhirah, niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi insya Allah kalau 5 ini ada dalam diri kita, maka kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ini, insya Allah kita akan bisa meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tidak ada tujuan kita sebagai seorang muslim yang hidup di alam dunia ini kecuali minta tujuannya itu bahagia di dunia dan bahagia di mana? Itu yang sering kita minta dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi minta bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Apa aja tuh 5 kata beliau? Yang pertama, awwaluha, yang pertama dari yang 5 itu, ayyazkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqti. Jadi yang pertama itu, kalau kita pengen bahagia di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia banyak berzikir, mengucapkan kalimat tauhid, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka insya Allah akan tertanam di dalam diri kita itu kebahagiaan, karena ada ketenangan di dalam diri orang yang membaca kalimat ini. Kapan bacanya? Waktan
ba'da waktu, yakni setiap waktu. Setiap waktu. Salah satu di antara yang memperkokoh nilai iman kita, agar iman ini tidak gampang tergoyahkan, agar iman ini tidak gampang terombang-ambing. Karena iman kita ini tidak seperti iman malaikat, dan iman kita juga tidak seperti imannya para nabi. Kita tahu iman malaikat itu selalu stabil, nggak pernah naik, nggak pernah turun, begitu aja iman. La yazidu wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang. Ini imannya siapa? Dari pertama diciptakan sama Allah sampai dengan hari kiamat nanti, ya malaikat ya begitu aja. Makanya dikatakan malaikat itu makhluk yang paling taat, wajar. Ya, karena memang keimanannya seperti itu. Iman kita juga bukan imannya seperti para nabi dan para rasul. Kalau para nabi dan para rasul itu imannya yazidu wala yanqus, bertambah tapi tidak pernah berkurang. Jadi selalu bertambah keimanannya. Diuji kayak apapun saja, ditimpakan dengan berbagai macam masalah apa saja, selalu bertambah. Dikasih senang, nambah. Dikasih susah, nambah. Mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, mau jadi raja, mau jadi hamba sahaya, terus keimanannya tidak pernah berubah, bertambah terus. Diuji dengan berbagai macam. Nah, kita tidak. Kalau manusia itu, kata Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, bahwa iman kita ini manusia yazidu wa yanqus. Entar nambah, entar kurang. Ya. Entar naik, entar turun. Begitu tak kira-kira? Iya. Ya, nah itu imannya siapa? Manusia. Ya. Entar dekat sama Allah, entar lupa sama Allah. Begitu. Mohon maaf, biasanya kita kalau lagi ingat sama Allah, lagi susah, lagi senang biasa. Hah? Nah, itu kita. Nah, jadi salah satu obat perkokoh keimanan kita katanya ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Nabi bilang satu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabatnya di Batabak, tiba-tiba Nabi bilang, apa kata Nabi Muhammad? Jaddidu imanukum, perbaharuilah iman kamu sekalian, perkokohlah, perkuatlah iman kamu sekalian setiap hari. Kokohkan iman kamu supaya enggak gampang goyah. Sahabat hanya kata sahabat, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami untuk bisa memperkokoh iman kami? Bagaimana supaya kami bisa memperkuat keimanan kami setiap harinya ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Biqauli la ilaha illallah. Maka berbanyaklah oleh kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kalimat ini dibaca, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka akan kuat iman kita. Ketika iman kita kuat, maka insya Allah orang yang beriman hidupnya selalu penuh dengan kebahagiaan. Orang yang beriman nggak ada yang jelek dalam hidupnya. Paham maksudnya? Orang yang beriman selalu menyikapi hidupnya ini selalu apa? Baik, nggak ada yang jelek. Makanya Nabi salut sama orang beriman. Sampai-sampai Nabi bersabda, apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min. Aku kagum sama urusannya orang yang beriman itu. Aku bangga sama orang-orang yang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu la khair. Karena semua perkara, semua urusan orang yang beriman, semuanya pasti baik, gak ada yang jelek. Urusannya siapa? Urusannya orang yang beriman. Nabi yang bilang, kata Nabi, ajaban li amril mu'min, mengagumkan sekali
urusan-urusannya orang-orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu la khairun. Ya, sesungguhnya semua perkara-perkara yang menimpa kepada orang yang beriman semuanya baik, nggak ada yang jelek. Bahkan Nabi bilang walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang mampu melakukan hal yang seperti itu kecuali hanya orang yang beriman saja. Hanya orang yang beriman yang mempunyai pandangan yang positif, semuanya urusannya selalu apa? Baik, tidak ada yang jelek. Kalau kita masih ada yang jelek kan? Halo? Banyakan jeleknya, banyakan ini. Semua orang yang beriman tidak ada yang jelek. Makanya Nabi bilang walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali hanya orang yang apa? Dua doang. Ini dia. Orang yang beriman itu hebatnya dua. Nabi bangga. Idza asabathu sarra syakara. Satu. Idza asabathu sarra, apabila orang beriman itu mendapatkan nikmat dari Allah, syakara, dia bersyukur. Wa kana khairul lahu, dan syukur itu baik buat dirinya. Kalau dia mendapatkan nikmat, mau kecil kayak, mau besar kayak, mau banyak kayak, mau sedikit kayak, ketika dia mendapatkan nikmat, dia selalu bersyukur, enggak lupa sama Allah. Dia enggak lupa. Nah, rasa syukur itu wa kana khairul lahu, dan syukur itu adalah baik buat dia. Berarti bersyukur itu baik. Enggak lupa ketika dia punya mendapatkan nikmat. Tadi saya bilang, kita ingat sama Allah biasanya lagi senang apa lagi susah? Lagi susah. Kalau lagi senang, iya. Ini kalau banyak punya duit 10 juta kayaknya kagak ngaji kali. Ada aja urusan kita. Begitu kan? Ya Allah, wa idza masal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kasafna anhu durrahu marraka lam yad'una ila durrin massahu. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Emang udah digambarin. Wa iza masal insana durru, ketika manusia kami berikan ujian, kata Allah. Ketika manusia kami timpakan musibah, kami berikan bencana sama dia, kami berikan masalah dan problema kepada mereka itu, da'ana li jambihi aw qa'idan, barulah mereka mau dekat kepada aku, kata Allah. Barulah mereka mau meminta kepada aku, lagi diri, lagi duduk, lagi berbaring, selalu ingat sama aku, kata Allah. Kenapa? Lagi susah, lagi banyak masalah, lagi banyak ujian. Tasbih mulu dipegang. Tasbih mulu. Allah yang bilang ya, ketika kami berikan ujian kepada mereka, da'ana li jambi. Li jambi itu maknanya apa? Berbaring. Dia minta kepada aku, dia ingat kepada aku, lagi berbaring. Li jambihi au qa'idan, lagi duduk, au qa'iman, lagi duduk, lagi berdiri, lagi berbaring. Dalam segala hal dan keadaan dia selalu ingat kepada aku, kata Allah. Kenapa? Lagi susah. Tapi ayat itu kan gak berhenti sampai situ. Apa kata Allah? Falamma kasabna anhu durrahu, ketika musibah itu kami ganti dengan kenikmatan. Ketika musibah itu kami tukar dengan kenikmatan, kata Allah. Yang sakit diapain? Disembuhkan penyakitnya. Yang rezekinya kurang ditambah sama Allah. Marroka'an lam yad'una ila durrin massahu, manusia pun berjalan dengan sombongnya, seolah-olah dia belum pernah ingat kepada aku, kata Allah. Masya Allah. Ya. Nah, jadi artinya kalau ada orang yang seperti orang yang beriman, dia akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan. Kenapa? Karena gak pernah lupa. Ketika dia mendapatkan nikmat, syakarah, dia bersyukur kepada Allah. Wa kana khairul lahu, dan syukur itu baik buat dia. Yang kedua cirinya, hanya dua. Ciri orang yang beriman, walaisa lidzalika li ahadin. Gak ada yang mampu kecuali hanya orang beriman yang bisa milikin ini. Dua.
Pertama, apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Wa idza asabathum musibah syabara wa kana khairun lahu. Apabila dia mendapatkan musibah, dia apa? Sabar. Wa kana khairun lahu, dan sabar itu pun baik buat dia. Masya Allah. Jadi kalau begitu dapat nikmat baik, dapat musibah baik, karena sabar itu baik buat dia. Masya Allah. Kalau kita enggak, yang menurut kita yang baik, yang ngenakin apa yang kagak ngenakin? Halo? Kita maunya yang enak-enakin aja itu. Nah sekarang supaya ada ketenangan, ada kebahagiaan, tanamkan keimanan itu. Bagaimana caranya? Ini katanya, orang yang beriman khomsun katanya, man kunna fihi, barang siapa yang ada di dalam dirinya 5 perkara ini, sa'ida fid dunya wal akhirah, maka niscaya orang ini akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di mana? Di akhirat. Insya Allah tenang. Orang yang selalu berzikir apa? Awaluha, yang pertama, ayyazkura la ilaha Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Sering dia baca begitu. Orang yang sering berzikir kepada Allah, maka insya Allah hatinya akan dikasih ketenangan, bahagia. Kagak ada ribet-ribetnya. Ya, Allah kan yang bilang, kata Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Allah yang janji apa? Iya, Allah bohong. Ketahuilah katanya, dengan berzikir kepada Allah maka niscaya hatimu akan tenang, tentram. Oh kalau begitu, kalau orang yang berzikir berarti gak punya masalah? Enggak. Siapa yang hidup gak punya masalah? Ada gak orang yang gak punya masalah? Gak ada. Semua orang pasti punya masalah. Dan dia hidup di dunia emang tempatnya masalah. Dunia ini emang tempatnya apa? Masalah. Dunia adalah dijadikan oleh Allah sebagai tempat ujian, bala, musibah. Sampai-sampai kata Nabi apa? Ad-dunya darul bala. Dunia ini emang tempatnya ujian. Dunia ini emang tempatnya musibah. Jadi kalau memang gak mau dapat ujian dan cobaan, jangan tinggal di dunia. Karena emang dunia ini tempatnya, gak ada yang masalah. Nah itu maksudnya gimana? Kalau dia berzikir jadi bukan gak punya masalah. Orang yang berzikir, orang yang memperbanyak berzikir kepada Allah, maka ketika dia mendapatkan masalah, Allah akan membantu, membimbing di dalam menyelesaikan masalah itu. Kita ini terkadang punya masalah, cuman kita gak selesaikan kepada Allah, sehingga akhirnya bukan nyelesain masalah, malah menambah masalah. Nah kalau kita mau bahagia itu satu. Yang pertama katanya memperbanyak apa? Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala aksiru zikrallahi azza wa jalla ala kulli halin. Perbanyaklah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli halin, dalam setiap keadaan. Nih hebatnya zikir. Zikir adalah salah satu ibadah yang tidak terikat sama waktu, tidak terikat sama tempat. Beda sama sholat. Sholat tidak terikat sama tempat, tapi terikat sama waktu. Sholat dia tidak terikat sama tempat, artinya dia bisa dikerjain di mana aja. Sembahyang di mana aja bisa nggak? Bisa. Nggak terikat dia sama tempat, selama tempat itu bersih, nggak ada najisnya. Ya, jangan lagi di masjid, di musola, di rumah, di pasar, di jalanan. Bisa nggak? Bisa. Kerjain padang pasir sering banget kita lihat kalau lagi berangkat dari Mekah Madinah. Berapa banyak orang yang berhenti kalau di waktu sholat, nyenderin, minggirin mobilnya, dia gelap, dia sembahyang, kagak pakai sejadah. Dia sembahyang kagak pakai sejadah, yang kayak begitu tuh, masya Allah. Jadi zikir tidak terikat sama tempat.
tidak terikat sama waktu. Beda sama sholat. Kalau sholat terikat sama waktu tapi tidak terikat sama tempat. Tempatnya boleh di mana aja, tapi waktunya nggak bisa. Sembahyang itu harus sesuai dengan waktunya. Jangan sekali-kali, mohon maaf nih, jangan sekali-kali sembahyang subuh entar jam 10. Ya, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Bukan waktunya. Bukan waktunya. Dia terikat sama waktu. Haji, apalagi haji. Haji terikat sama waktu, terikat sama tempat. Waktunya ditentukan, tempatnya juga. Kagak boleh pergi haji hukumnya di Gunung Gede. Gak bisa. Karena hukumnya itu jelas. Al-Hajju Arafah. Haji adalah wukuf di padang Arafah. Tapi zikir tidak. Makanya kata Nabi, aksiru zikrallah azza wa jalla ala kulli halin. Berzikirlah, perbanyaklah oleh kamu berzikir kepada Allah ala kulli halin, atas setiap keadaan. Fa innahu laisa amalun, dia. Fa innahu laisa amalun, ya, sesungguhnya tidak ada amal yang ahabbu ilallahi ta'ala, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala anja li abdi min kulli sayi'atin fid dunya wal akhirah. Dan tidak ada amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari semua perbuatan-perbuatan jelek yang ada di dunia dan di akhirat. Ya, min zikrillah, daripada berzikir kepada Allah. Gak ada yang namanya amalan yang paling disenangin sama Allah kecuali apa? Zikir. Kenapa? Karena zikir tadi bisa dilakukan kapan saja. Berarti orang itu ketika dia zikir, berarti dia selalu dekat kepada Allah. Makanya kata Nabi apa? Alamatu hubbillah hubbu zikrillah, wa alamatu bughdillah bughdu zikrillah. Tanda orang yang mencintai Allah, dia akan mencintai zikir kepada Allah. Tapi tanda orang yang tidak suka kepada Allah, dia pun tidak suka apa? Berzikir kepada Allah. Orang yang selalu berzikir, insya Allah, ya, berarti dia akan tumbuh tuh kecintaan di dalam dirinya. Ya. Nah, dan katanya wala anjali abdi min kulli shay'in, dan tidak ada satu amalan yang dapat menyelamatkan bagi seorang hamba dari min kulli shay'atin, daripada setiap kejahatan, ya, di dunia wal akhirah, baik itu di dunia dan di akhirat, min zikrillah, ya, daripada berzikir kepada Allah. Insya Allah orang yang selalu berzikir, dia akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan apa? Di akhirat. Maksudnya apa di sini? Ada hadis gini, Pak. Bukan di sini kan 5 nih. Ya, ada 5. Ada berapa perkara di sini? 5. Di hadis tuh arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Oh, di hadisnya, ya. Arba'atun, 4 hal. Man u'tiyahunna, barang siapa yang mendapatkan 4 perkara ini, faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. 4. Kalau ini 5. Ya. 4. Kalau kamu pengen mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, apa? Yang pertama Nabi bilang lisanun zakirun. Jadikan lisanmu selalu apa? Berzikir kepada Allah. Artinya jadikan lisanmu itu tidak keluar kecuali kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Maka kamu insya Allah akan bahagia di dunia dan juga akan bahagia di akhirat. Di dunia bahagia. Kenapa? Karena omongan kita baik. Tidak pernah kita menyakitin orang. Tidak pernah kita menyinggung dan menghina, mencaci maki orang. Tidak pernah. Tidak keluar dari mulut kita kecuali adalah kalimatut thayyibah. Baik, tutur katanya santun. Kira-kira kalau tuturnya santun, nggak pernah menghina orang, nggak pernah. Kira-kira temannya banyak nggak? Temannya banyak nggak? Temannya pasti banyak. Tetangganya juga enak sama dia. Ya, udah kaya tapi kagak sombong. Enak sama dia. Biar kata begitu juga dia mah ngomongnya nggak pernah pahit, nggak pernah pedes, ini itu enak.
gue senang. Artinya di dunia dia banyak teman, banyak bahagia. Duit banyak pak, duit kita banyak, rumah kita gede, sebab mulut kita kasar. Kira-kira orang pada dengar apa kagak? Hah? Padahal duit kita, gimana mau bahagia? Kita ada musibah nih, tetangga bilang, mampus begitu katanya. Kenapa? Karena kita tidak pernah membuat perhatian sama dia. Nih, kunci yang pertama, kalau mau bahagia, disuruh memperbanyak apa? Zikir. Artinya tidak keluar dari mulutnya kecuali kalimat-kalimat yang apa? Yang baik. Di dunia banyak temannya, di dunia tetangga pada demen, masyarakat pada temen, di kantor banyak temennya, di tempat dagang banyak temennya, orang pada temen di dunia karena mulutnya baik. Karena sering zikir, di akhirat selamat dia. Karena memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, Masya Allah ya. Kemudian yang kedua, kalau masih mau bahagia nih katanya, wa izab tuliya bibaliyatin. Tuh, apabila dia mendapatkan bala, ujian, cobaan, bibaliyatin, ya, dengan berbagai macam ujian, dia dapatkan tertimpa musibah dia misalnya. Apabila dia mendapatkan satu ujian, satu musibah, qala, maka dia ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu orang yang beriman. Apabila dia mendapatkan musibah, apabila dia mendapatkan ujian, dia enggak putus asa, dia enggak ini, selalu dia sadarkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang datangnya dari Allah akan kembali kepada Allah. Semua milik Allah. Inna lillahi, ini dia nih kalimatnya. Inna, sesungguhnya kami ini milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah. Jadi kita ini milik Allah. Nah, karena kita milik Allah, yang segala sesuatunya milik Allah, ketika seandainya Allah ambil miliknya, kita perlu marah apa enggak? Halo? Ada orang nitip nih sama kita, ya, nitip sama kita motor, dia mau pulang kampung, buat titip motor gua ya, minta tolong nenek, udah nih kalau mau pakai dah, nih STNK-nya nih segala macam, dititip. Terus dia balik dari kampungnya, diambil motornya dia, kita marah apa enggak kira-kira? Hah? Emang apa? Hah? Benar. Begitu, itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah ada 5 yang Allah berikan kelebihan kepada umatnya Nabi Muhammad sehingga tidak diberikan kepada umat yang lain. Satu di antaranya, Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ketika dia mendapatkan musibah, dia mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu penting. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau dia menyadari hal yang seperti itu dengan sisi kalimatnya, insya Allah dia akan jadi orang yang sabar. Kenapa? Emang bukan punya gua. Itu punya siapa? Punya Allah. Makanya kata orang tua, lu kalau mau hidup, lu ikutin tuh gaya hidupnya orang kayak tukang parkir. Itu lu contoh, nilai filosofinya tinggi. Coba lihat di tukang parkir, mobil apa aja cakep-cakep ada, nggak sombong dia. Betul nggak? Dia sombong nggak? Ngapa? Emang bukan punya dia, apa yang mau sombongin? Atu-atu pergi habis, sedih gak dia? Hah? Sedih gak? Gak sedih, kenapa? Emang bukan punya dia.
Tuh disuruhnya hidup tuh filosofinya hidup kayak begitu tuh kayak tukang parkir. Ya, dia tukang parkir hidup karena dia merasa bahwa memang bukan milik dia. Jangan lagi rumahnya diambil, jangan lagi motornya, anaknya diambil, masya Allah. Jangan lagi anaknya, tangannya diambil, kakinya, rasanya begitu dah. Ya. Nah, jadi ketika pada orang kalau mau bahagia, maka insya Allah satu, tanamkan tuh ketika dia mendapat ujian supaya kita bisa menjadi yang sabar. Apa? Yang pertama, bahwa itu adalah emang punya Allah dan kembalinya juga kepada Allah. Satu. Yang kedua, kalau kita mendapatkan ujian, satu sisi seharusnya kita bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Karena ujian ini Allah hanya berikan khusus buat orang yang beriman. Orang yang beriman karena dia apa ya? Nggak diuji. Orang yang diuji itu hanya untuk orang yang beriman. Sebagaimana anak sekolah ujian, yang bisa ikut ujian, yang bisa ikut testing, anak sekolah apa yang kagak sekolah? Hah? Anak yang sekolah. Yang kagak sekolah bisa ikut ujian nggak? Hah? Diusir Mas Satpam. Jadi hanya orang yang beriman yang diuji. Yang ketiga, ini supaya kita bisa menyadari kesabaran. Emang kalau ngomong sabar gampang apa susah? Hah? Ngomong sabar gampang apa susah? Tuh, gila gampang banget. Paling jago gitu. Pagi-pagi ada yang datang ke rumah kita, bang, ujungku saya tebaran. Mau mampus banget. Emang apa lu pagi-pagi begini? Motor gue hilang bang. Motor gue hilang. Ya hilang belum rapi tuh kredit udah hilang. Kurang ajar banget tuh maling. Mau mampus motor. Begitu. Ngadu sama kita. Apa kita bilang? Sabar. Hah? Apa kita bilang? Sabar dah. Namanya juga ujian. Begitu gak? Iya. Kan gampang mah. Besok motor dia hilang. Berat ya sahabat. Itu makanya walaisa zalika li ahadin illa lil mu'min, kata Nabi. Enggak ada yang bisa mengerjakan seperti itu kecuali hanya orang yang apa? Hanya beriman. Hanya orang yang beriman dia bisa sabar seperti itu. Nah, kita disuruh untuk mencapai itu. Makanya pertama resapin dulu. Kalau kamu pengen sabar, yang pertama tanamkan dalam diri kamu apa? Apabila kamu mendapatkan iza ubtila tuh, ya, iza ubtuliya bi'aliyatin. Apabila kamu tertimpa satu cobaan, satu musibah kepada kamu, jangan lupa apa? Supaya kamu bisa sabar. Bacalah oleh kamu inna lillahi wa inna ilaihi. Itu kunci untuk bisa jadi apa nih? Sabar. Bahwa sesungguhnya itu semua milik Allah. Gak ada yang milik kita. Kita hanya hak guna pakai. Gak ada hak guna memiliki. Hanya hak guna pakai. Gak ada. Semuanya. Gak ada hak yang memiliki itu. Nah itu kalau kau pengen sabar, tanamin itu. Ada sabar. Yang kedua, musibah itu adalah merupakan satu bentuk tanda sayang Allah. Karena Allah hanya berikan buat orang yang beriman. Makanya Allah sayang, Allah uji. Sampai-sampai kata Nabi dalam satu hadis segini, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Apabila Allah menyayangi seorang hamba, ibtalahu, maka diujilah dia oleh Allah. Berarti ujian itu sebagai tanda apa? Sayangnya Allah sama kita. Makanya diuji supaya dinaikin. Kenapa? Karena Allah pengen naikin derajat. Kalau dia lulus, naik, lulus dia, maka Allah akan naik. Udah diampuni dosanya, dinaikin derajatnya, dan Allah sayang sama dia. Masya Allah, Masya Allah. Ya, begitu. Ini kelasnya sih belum masuk ke kita, ya, gitu, berat yang kayak begini. Tapi ya harus belajar, harus kita belajar. Anak, gitu. Ya. Ruwiyah katanya, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Nabi? La tuksirul kalam,
Jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara bi ghairi zikrillah. Ya, selain daripada memperbanyak apa? Zikir kepada Allah. Janganlah kamu memperbanyak berbicara, apalagi pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Orang yang beriman dibatasi, ada koridornya, dikasih. Belum sempurna iman seseorang. Belum sempurna iman seseorang. Biar kata jidatnya hitam, biar kata tiap malam tahajud pagi duha, tapi dia nggak bisa menjaga lisannya, maka dia belum dianggap sempurna imannya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tuh, ini yang mesti digaris bawahi. Ini orang yang beriman. Man kana billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman dia kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka bicaranya dia pasti bicara yang apa? Baik. Au liyasmut. Kalau dia nggak bisa, maka lebih baik dia diam. Itu orang yang beriman. Nggak banyak omongnya, ya. Karena jangankan lagi yang haram, yang kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya pun tidak diomongin sama dia. Kalau nggak ada manfaatnya, mah nggak ada dia ngomongin. Emang urusan apa sama dia? Iya, kagak ada manfaatnya dia ngomongin. Dia rame banget, ngomong rame banget masalah Erlangga berhenti jadi ketua umum Golkar. Emang ada urusan apaan sama lu? Emang ada manfaatnya? Emang ada apa? Orang beriman banyak itu aja diomongin. Yang orang beriman yang ngomongin yang baik-baik aja. Insya la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Ya, janganlah kamu memperbanyak omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya selain daripada memperbanyak berzikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalam, ya maka sesungguhnya orang yang banyak berbicara bi ghairi zikrillah, tapi omongannya bukan omongan apa? Kebaikan-kebaikan, bukan zikir, qaswatul qalbi, maka orang itu akan keras hatinya. Kalau jarang apa? Berzikir. Orang yang jarang berzikir, maka orang itu akan keras hatinya. Wa inna ab'adan nasi minallahu qalbul qasi, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya apa? Keras. Orang yang hatinya keras sebabnya apa? Karena dia kurang berzikir. Ya. Tahu hati keras enggak? Apa kalau bahasa kita? Wangkem, Pak. Itu hati yang keras, wangkem. Ya cukem. Oh, udah wangkem, cukem. Itu udah mempan dinasihatin. Udah menganggap dirinya orang paling hebat. Anggap orang yang paling ini udah segala macam. Tuh, orang yang wangkem kayak begitu. Ilmu boleh tinggi, tapi hatinya keras. Nauzubillah min dzalik. Gak ada cahaya masuk ke dalam hatinya. Pinter mah pinter, Pak. Pinter, teman pinternya akhirnya jadi sombong. Pinternya akhirnya ya begitu, karena hatinya keras. Enggak kata mempan sekali-kali juga. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah, subhanallah, min dzalik. Jangan sampai kita hal yang seperti itu, ya. Nah, wa inna abadan nasi minallah, dan sesungguhnya abad adan nas, abada ini isim tafdil. Artinya apa? Manusia yang paling jauh hubungannya kepada Allah. Siapa? Al-qalbu qasi, yaitu orang yang hatinya apa? Ya Rabb, Masya Allah. 2. Wa iza u'tiya ni'matan. Kemudian yang ketiga, kalau dia pengen bahagia, yang pertama memperbanyak zikir kepada Allah, terutama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, apabila dia mendapatkan musibah, dia baca dalam dirinya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Maksudnya apa? Sabar. Paham ya? Sabar. Yang ketiga, wa idza u'tiya ni'matan. Nah, kalau kamu pengen bahagia, di dunia, bahagia di akhirat, bahagia apa? Wa iza u'tiya ni'matan, apabila kamu diberikan nikmat oleh Allah. Ya.
Apabila kamu diberikan nikmat oleh Allah, qala, jangan lupa ucapkan oleh engkau, baca oleh engkau apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, syukran li nikmati. Masya Allah. Kalau kamu mendapatkan nikmat dari Allah, insya Allah kamu akan jadi bahagia. Jadi bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kita ini kurang mengucapkan alhamdulillahnya. Padahal nikmat Allah tidak pernah putus. Ini dari pagi sampai malam begini, ya. Ada berapa nikmat yang Allah sudah berikan sama kita? Hah? Apa Allah lupa? Kali Allah lupa sejam sama kita nggak dikasih. Kalau sejam nggak dikasih, kira-kira banyak banget yang mati. Jangan lagi sejam, sedetik aja nggak dikasih sama nikmat Allah. Begitu banyaknya nikmat Allah. Tapi mana tanda rasa syukur kita kepada Allah? Ternyata kita kurang. Di sini kalau kamu pengen bahagia, kamu dapat nikmat, ucapin dong, baca dong. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya mensyukuri nikmat. Makanya di sana dibilang apa? Kata hadis kata Nabi, at-taqaddusu nikmatallahi syukrun wa tarkuha kufrun. Apa di sana? Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taqaddusu bi nikmatillahi syukrun. Mengucapkan nikmat Allah itu merupakan tanda rasa syukur kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu tandanya apa? Wa tarkuha kufrun. Orang yang meninggalkan bacaan itu berarti dia telah mengingkari nikmat Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Man lam yashkuril qalil, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang kecil, lam yashkuril katsir, maka dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang apa? Yang kecil aja, bagaimana yang gede? Gitu. Ya, bagaimana kita yang gede, yang kecil aja kita. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, jadi katanya kalau dia pengen menjadi manusia yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah dia apabila mendapatkan nikmat, maka dia apa? Bersyukur dengan ucapan. Itu dia arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. 4. Kalau engkau diberikan 4 itu ada di dalam dirimu, maka engkau telah mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Yang pertama, lisanun zakirun. Yang kedua, nih, wa qalbun syakirun. Yang ketiga, wa badanun ala bala'in sabirun. Sama sebetulnya. Ya. Pertama berzikir, tadi kalimat la ilaha. Yang kedua tadi kalau dapat ujian innalillahi, artinya sabar. Yang ketiga kalau dapat nikmat alhamdulillah baca, artinya bersyukur kepada Allah. Tuh sama tuh hadis sama ini sebetulnya, ya. An Samrah ibni Jurdah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam ilallah arba'un. Ahabbul kalam, ya, yang paling disukai ucapan itu ilallah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala arba'un, 4. Ada 4 perkataan dan ada 4 ucapan yang paling disenangi oleh siapa? Oleh Allah. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat yang paling disenangi. Kalimat yang paling disukai oleh Allah 4. Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena di sini ada mencakup ketauhidan seseorang. Subhanallah artinya dia mensucikan Allah. Walhamdulillah artinya dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Wala ilaha illallah berarti dia menanamkan nilai tauhid dia kepada Allah. Wallahu akbar, dia membesarkan Allah dengan semua karunia yang telah Allah berikan kepadanya.
Jadi itu yang paling disenangi oleh Allah, kalimat itu. Ya, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak menjadi mudarat buat kamu dari mana saja dari 4 kalimat tadi itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ada berapa? Ada 4 kalimat. Nah, kata Nabi, la yadurruka, tidak menjadi mudarat buat engkau, tidak menjadi salah buat engkau, bi ayyihinna bada'ta, dari mana saja kamu mau bacanya. Paham tuh? Mau Allahu Akbar dulu boleh enggak? Wala ilaha illallah boleh. Cuman kan kurang ini ya, kurang enak gitu ya. Karena kita biasanya ya seperti tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, masyaallah. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala qulu la ilaha illallah wallahu akbar wa qulu subhanallah walhamdulillah wa qulu tabarakallahu fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'un. Nah, diriwayatkan katanya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah wallahu akbar, dan katakanlah oleh kamu subhanallah walhamdulillah wa qulu, dan bacalah oleh kamu sekalian tabarakallah fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'un. Ya, kalimat sesungguhnya kalimat 5 kalimat itu tidak ada sesuatu pun yang bisa untuk membandingkan yang ini. Masya Allah, timbangan amal kita jadi berat gara-gara zikir yang kayak begitu, tanpa kita sengaja, tanpa kita ini kita lazimkan itu. Tahu-tahu di sana kan, kok ini timbanganku jadi baik banget ini, jadi banyak banget timbangan kebaikan itu. Dan nanti dia umul bisa ditimbang tuh kebaikan kita sama kejelekan kita. Ini kalau kita nih takaran kita dikira-kira beratan mana nih? Kebaikannya apa kejelekannya? Hah? Kita udah bisa bayangin kan? Kayaknya. Ya, kayaknya sebanyakan apanya? Kejelekannya. Iya, kenapa? Tahajud ya kagak. Duha. Iya, Senin Kamis. Iya, so, baca Quran. Udah ada yang gitu. Tiba-tiba kagak nyangka kita kalau di sana lah, kok jadi berat ini timbangan gua? Kan gua kagak tahajud ya, kan gua kagak duha ya. Alhamdulillah, untung gua ngaji malam Kamis. Untung gua ngaji malam Kamis. Ada kalimat yang ternyata Allah senang dengan kalimat itu, sehingga akhirnya Allah beratkan timbanganku di sini. Tanpa aku nyangka, ternyata itu yang memberatkan, bukan tahajudnya, bukan duhanya. Kalimatani khafifatani minal lisan sakilatani fil mizan wa habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat katanya, ada 2 kalimat yang sangat mudah diucapkan dengan lisan, tapi ternyata bisa memberatkan amal kebaikan di mizan. Dan Allah sangat senang dengan 2 kalimat itu. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ya Allah, itu tuh gara-gara itu. Padahal bukan gara-gara tahajudnya, bukan gara-gara itu. Alhamdulillah, sejak dapat itu, alhamdulillah, sambil naik motor, subhanallah, bihamdihi, subhanallah, subhanallah. Bisa kan? Bisa kan? Sambil jalan, bisa tuh kita lakuin tanpa terasa. Kita baca itu, itu ternyata yang ngeberatin amal kebaikan kita di hadapan Allah. Siapa yang nyangka kalau begitu? Ya, nah besarnya tuh. Kemudian yang keempat, ya, wa iza ibtada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana. Tuh, yang pertama berzikir la ilaha illallah Muhammadur. Yang kedua, kalau dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi. Yang ketiga, kalau mendapatkan nikmat, alhamdulillahirabbil. Yang keempat, kalau kamu pengen mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, wa iza ibtada'a fi syai'in, nih, apabila kamu memulai segala sesuatunya, apabila kamu ingin memulai segala sesuatu pekerjaan kamu, qala, bacalah oleh kamu bismillahirrahmanirrahim. Tuh,
baca. Ya, kalau kita mau mulai segala sesuatu, insya Allah dengan dibacakan kita Bismillah, maka pekerjaan itu satu akan memberikan keberkahan buat kita. Yang kedua, yang kita lakukan akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Minum yang kita baca Bismillah, insya Allah minumnya jadi ibadah. Makan dengan baca Bismillah, insya Allah makannya jadi ibadah. Kerja, dagang, semua kita baca Bismillah, maka dia akan menjadi ibadah di sisi Allah. Dan katanya apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaannya. Qala, berkata Imam Abi Hurairah apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdillahi fahuwa aqta, wa fi riwayatin ya kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kata Nabi, kullu amrin, setiap perkara yang baik, zibalin, yang memiliki kebaikan, setiap pekerjaan yang memiliki kebaikan, artinya setiap pekerjaan yang baik, la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak diawali dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan yang baik, sebaik apapun pekerjaan itu, kalau dia tidak awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka Allah akan cabut keberkahan dan rahmat di dalam pekerjaan itu. Gak ada berkahnya kalau nggak dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi mesti dibaca Bismillah. Satu, akan berkah, Allah berikan pahala. Yang kedua, itu jadi punya ibadah di sisi Allah. Minum nih, baca Bismillah sama nggak baca Bismillah, insya Allah sama-sama hilang hausnya. Ya, sama hilang nggak hausnya? Hilang. Emang tujuan minum untuk menghilangkan haus. Dia minum, baca Bismillah, hausnya hilang nggak? Dia nggak baca Bismillah, hilang. Karena tujuan minumnya itu untuk menghilangkan haus. Lu mau baca kayak nggak baca kayak haus lu pasti. Cuman permasalahannya, ketika kita membaca Bismillah, akhirnya minum itu jadi punya nilai ibadah di sisi Allah. Paham nih? Kok buat apa ibadah? Ya, karena kita butuh nilai buat nanti di akhirat. Kita butuh minuman juga di sana. Kita butuh lampu juga. Kita butuh ini. Di mana nyarinya? Di dunia. Karena dunia emang tempatnya beramal. Jadi nanti di sana tinggal dapat tuh pahala minum, pahala makan, pahala itu nanti yang akan menjadi menenteramkan kita dalam kehidupan akhirat. Paham maksudnya tuh? Kalau dia nggak minumnya nggak baca Bismillah, berarti nggak ada apanya, nggak ada pahalanya. Makanan dia nggak baca Bismillah, nggak ada apanya, nggak ada pahalanya. Ini semuanya nggak dapat. Udah gitu sembahyang nggak pernah lagi. La ilah, tuh kalau mati diapain tuh kira-kira? La haula wala quwata illa billah. Nah, tuh, ya. Sampai kata Nabi, kalau kamu lupa, ya, idza nasiya fi awalihi, apabila kamu lupa baca Bismillah di awalnya, ya, lagi makan lupa baca Bismillah, pernah lupa nggak? Kata Nabi, bacalah di akhirnya. Baca boleh di akhirnya kita baca, bahkan baca di pertengahannya, bahkan di akhirnya boleh gitu. Ya, sekalipun udah tahap 5 kali tahap belum baca apa? Baca tuh Bismillah, insya Allah jadi nilai. Terakhir katanya apa? Wa iza afrata minhu zamban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Nah, yang ketiga katanya, yang keberapa? Yang kelima, wa iza afrata minhu zamban, apabila afrata tanpa sengaja berbuat dosa. Paham nih? Ya, dia berbuat dosa, baik itu kecil ataupun besar, maka qala, jangan lupa bacakan oleh kamu astaghfirullahal azim wa atubu
ilaik. Tutup pintu dosa yang kita lakukan dengan beristighfar, maka insya Allah dosa itu akan dihilang. Kata Nabi, ittabi'us sayyi'at bil hasanat, iringi oleh kamu perbuatan-perbuatan jelek itu dengan kebaikan. Maksudnya kalau kamu melakukan kejelekan, iringin langsung dengan kebaikan, yaitu dengan istighfar. Ya, ibaratnya itu penghapus defek. Jadi apabila kita berbuat itu langsung dengan istighfar, langsung diapain? Langsung dihapus, ya, insya Allah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala daikum wa dawaikum. Kata Rasulullah, ala, ketahuilah, adullukum, aku akan tunjukkan kepada kamu sekalian, ala daikum wa dawaikum, yaitu aku akan tunjukkan kepada kalian penyakit kalian dan obat kalian. Inna da'akum zunub wa dawa'akum al-istighfar. Sesungguhnya adalah penyakit kalian adalah dosa-dosa dan obat kalian adalah al-istighfar. Jadi istighfar itu adalah apa? Likulli dawa, likulli da'in dawa, wa kulli dawa'iz zunub al-istighfar. Kata Nabi begitu. Likulli da'in dawa, setiap penyakit itu pasti ada obatnya, dan obat daripada penyakit dosa itu adalah al-istighfar. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bersabda Nabi, kata Nabi, man lazimal istighfar, barang siapa yang merutinkan istighfar, melazimkan dia untuk membaca apa? Istighfar, maka katanya ja'alallahu lahu, niscaya Allah akan jadikan bagi dia itu min kulli dhaiqin, dari segala macam kesulitan dia, makhraja, jalan keluar, dengan memperbanyak apa? Orang yang sering memperbanyak istighfar, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar dari dhaiqin. Dhaiqin itu kesempitan, kesulitan dalam hidup. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah akan berikan itu yang namanya setiap hammin, kesusahan yang dialami, faraja, Allah akan berikan daripada kemudahannya. Wa razaqahu min haitsu la yastazid, ya, la yahtasib. Dan orang yang banyak beristighfar, maka insya Allah Allah akan berikan rezeki kepada dia daripada jalan yang tidak pernah dia duga-duga, insya Allah. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah, ya. Wa an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu dah, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim.